Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurdiana Holida, pengampu mata kuliah pengantar manajemen, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat pagi ya teman-teman. Di sini pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang perencanaan, perencanaan dalam manajemen. Nah, ada pokok bahasan di sini. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian perencanaan, kemudian pentingnya perencanaan, tahapan perencanaan, manfaat perencanaan, dan selanjutnya. Em, Perencanaan itu diartikan sebagai penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, beberapa pengertian perencanaan. Yang pertama, pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa, atau 5W1H. Nah, ini yang dimaksud dengan perencanaan. Kemudian perencanaan juga disebutkan sebagai salah satu aspek penting eh, yaitu pembuatan keputusan atau decision making, proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Itu adalah yang dimaksud dengan perencanaan. Nah, bisa disimpulkan bahwa perencanaan itu merupakan suatu proses yang tidak berakhir. Bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan. Jadi tidak hanya sebagai sebuah susunan susunan atau mapping, tapi rencana itu juga harus direalisasikan atau diimplementasikan, dikerjakan. Nah, mengapa perencanaan itu penting? Yang pertama, perencanaan itu bisa memberikan arah, sasaran memberikan arah. Kemudian perencanaan itu bisa juga sasaran memfokuskan dari usaha kita. Ya, bisa juga sasaran menjadi pedoman rencana atau keputusan yang akan kita ambil. Kemudian sasaran yang membantu kita mengevaluasi kemajuan yang kita capai. Itu pentingnya dari sebuah perencanaan. Kemudian ada 4 tahapan dasar dari perencanaan. Yang pertama itu menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. Kemudian tahap kedua itu merumuskan keadaan saat ini atau menganalisis isu-isu saat ini. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah mengidentifikasikan kemudahan dan hambatannya apa saja. Eh, Kemudian tahap yang terakhir adalah mengembangkan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Dari 4 tahapan ini, eh, ada tujuan perencanaan atau manfaat perencanaan. Yang pertama itu bisa membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua, membantu kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Kemudian yang ketiga itu memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk operasi, kemudian memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Kemudian membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah untuk dipahami. Menghemat waktu, usaha, dan dana. Itu adalah manfaat-manfaat dan manfaat-manfaat atau tujuan dari perencanaan, sebuah perencanaan. Ada kelemahannya juga. Perencanaan ini yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi yang nyata, cenderung menunda kegiatan, kemudian terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi, kemudian kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual.
Ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Jadi ini adalah kelemahan-kelemahan dari perencanaan. Sebagian kelemahan dari perencanaan, adanya perencanaan. Nah, perencanaan ini ada misi, kemudian ada tujuan, kemudian tujuan tentukan rencana strategisnya apa. Ada rencana sekali pakai, kemudian ada rencana tetap. Nah, ini adalah gambaran dari sebuah perencanaan, rangkaian sebuah perencanaan. Nah, ini adalah perencanaan pada tingkatan manajemen dan jangka waktu berbeda. Di sini ada hubungan tingkatan manajemen dan jangka waktu perencanaan sebagai berikut. Tingkat manajemen ada manajemen puncak, kemudian presiden direktur, wakil direktur, dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari jangka waktu perencanaan dan tingkatan manajemen. Nah, hierarki rencana organisasi, rencana strategis. Rencana strategis itu gimana sih? Yaitu didesain oleh manajer tingkat tinggi dan menentukan sasaran secara luas untuk organisasi. Jadi, manajer sebuah perusahaan itu menentukan target. Targetnya apa saja, kemudian secara luas, bukan hanya eh, dari faktor produksi dan lain-lain. Tetapi dalam kesatuan perusahaan itu manajer menentukan sasarannya apa, targetnya apa, kemudian rencana operasional. Nah, dalam rencana operasional ini berisi rincian untuk melaksanakan atau mengimplementasikan rencana strategis dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, ini hierarki rencana organisasi. Ada pernyataan misi. Nah, ini dibuat oleh pendiri, dewan direksi, manajer puncak. Kemudian selanjutnya ada rencana strategis. Di sini dibuat oleh manajer puncak dan manajer menengah. Kemudian selanjutnya ada rencana operasional. Dan ini dibuat oleh manajer menengah dan manajer lini pertama. Nah, proses perencanaan strategis. Dalam membuat rencana strategis ada yang namanya penetapan sasaran, kemudian merumuskan strategi, kemudian pengendalian strategi. Nah, di situ juga ada implementasi dari strateginya. Kemudian yang selanjutnya hierarki rencana dalam organisasi multibisnis. Ada strategi korporasi, strategi unit bisnis, kemudian strategi tingkat fungsional, kemudian yang selanjutnya adalah rencana operasionalnya. Kriteria penilaian efektivitas rencana. Jadi perencanaan itu harus fleksibel, stabil, dan berkesinambungan. Kemudian berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak sesuai untuk berbagai perbedaan waktu. Nah, efektif dalam hal waktu, usaha, dan aliran emosional. Perencanaan itu juga harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat. Perencanaan itu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kemudian kepaduan, dan konsistensi. Kemudian juga perencanaan itu harus akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan implementasi rencana. Nah, ada berbagai fungsi tujuan organisasi di mana dalam konsep tujuan organisasi dipandang secara luas mempunyai beberapa fungsi penting yang bervariasi menurut waktu dan keadaan fungsi tersebut. Satu pedoman bagi kegiatan, sumber legitimasi, standar pelaksanaan, sumber motivasi, dasar rasional, pengorganisasian, dan lain-lain. Itu adalah penjelasan dari apa pengertian perencanaan, kemudian kenapa perencanaan itu penting, kemudian eh, tahapan-tahapannya, dan juga manfaat-manfaat dari perencanaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ini ada soal eh, individu itu mereview materi dengan tulis tangan di kertas folio, nanti dikumpulkan kepada saya. Apabila ada pertanyaan pada pertemuan kali ini, silahkan email saya Nordiana Holida
unibamadura.ac.id, dan ini adalah daftar pustaka pada pertemuan kali ini. Ada 4, silakan kalian cari di Google Book, di Google, dan lain-lain. Kemudian ini adalah biografi saya. Eh, saya akhiri pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.